Sebenarnya di sini kita punya beberapa musisi reggae yang hebat-hebat menurut saya. Oh, Ya, hanya saja mereka belum mendapat panggung. Hubungan kita ke sesama manusia, hubungan kita dengan alam dan hubungan kita dengan Tuhan. Musisi reggae sering sering kurang dapat panggung. beberapa lagi di podcast Orang Punya ada Steve Kelvin di sini. Nah, kalau orang bercerita tentang musik-musik yang ada di Manado, Indonesia Timur, Sulawesi Utara itu biasanya kan yang kalau Manado kayak disco tanah, pop Manado begitu. Nah, makanya kita tak kaget sekali pas terakhir kita baca di rri.co.id, ada kotek launching musisi yang DP genre reggae. Tak kaget dong kita, makanya termasuk undang di podcast Orang Punya ada Koberi. Koberi apa kabar? Baik sekali. Baik, ini kita mungkin kita mewakili orang yang tak kaget karena ada musik reggae di sini ya. Ini ada Koberi, boleh kenalan sedikit dengan orang pendengar dan penonton podcast ini. Oke deh, halo. Nama saya Berry Van dan saya adalah musisi reggae yang saat ini berdomisili di Sulawesi Utara. Nanti tong bercerita ada berapa banyak ini musisi reggae yang ada di Sulawesi Utara, karena sama yang tadi tong bercerita pas masih belum mulai ini kan ini segmented sekali tuh. Banyak orang yang artinya nyana seperti pop atau pop Manado atau disco tanah yang memang banyak peminat dan banyak orang yang langsung dengar. Kalau ini kan segmented sekali. Jadi tong mau tanya itu tapi sabantar. Kira-kira seberapa lama ini kok Berry menggeluti musik reggae genre yang satu ini kok? Untuk terjun ke dalam industrinya ya, saya nyebutnya industrinya sendiri itu baru sekitar 2 tahun. Tapi menyukai musik reggae itu udah lama sebenarnya. Kalau terjun ke industrinya sendiri baru 2 tahun. Baru 2 tahun kalau suka dari dulu berarti. Dari siapa dulu. panutan musik reggae yang ini kok? Ya kalau di Indonesia banyak ya, banyak Steven Jam tentunya, terus Mas Tony Q Rastafara. Ada banyak musik-musik reggae yang bagus di Indonesia sebenarnya. Oke. Yang jadi panutan Kang berarti. Yang kan? jadi panutan. Kalau internasional ya? Kalau ya banyak sih sebenarnya. Hanya saja ya pasti kiblatnya semua ke Bob Marley kayaknya. Iya, karena dia semua orang tahu. Benar, toh. karena dia juga founder kan yang membawa musik reggae memperkenalkan musik reggae sendiri. Oke. Nah, ini dari dulu suka baru 2 tahun terakhir akhirnya terjun ke industri musik. Itu bagaimana dia cerita? Ya, jadi dari kerinduan untuk menciptakan atau bernyanyi sebenarnya ya. Bernyanyi, kemudian karena waktu itu ya kita tahu reggae itu sangat segmented kan. Dan tidak apalagi di Sulawesi Utara hanya sedikit yang berkarya di musik reggae sih saya bilangnya. Nah, someday saya ketemu teman dan kita ngobrol banyak, dan dia seorang musisi ya, kemudian kita ngobrol banyak, akhirnya mulailah kita kolaborasi menciptakan sebuah pertama awalnya cuma satu lagu reggae. Setelah kita sukses menelurkan satu single, dan kemudian kayaknya bisa diterima dan kita lempar ke teman-teman, akhirnya dilanjutkan sampai menjadi satu album. Berawal dari satu lagu akhirnya jadi satu album sampai sekarang. Karena kemarin ini Berry Van ini baru rilis launching itu album Manifesting. Oke. Kita bahasa Indonesia itu manifesting. Peluncurannya ada di Megamas kan kemarin kan. Benar, di Urban Forest di sana. Benar. Ada cerita juga di situ. Tapi lagu pertama yang tadi kok Berry produksi itu apa sih? Yang tadi yang dari lagu ini akhirnya booming. Having Fun judulnya. Oh, iya, karena Having Fun makanya namanya jadi Berry Fun. Karena dari lagu Having Fun. Jadi tadinya pernah cuma pakai Berry, cuma karena lagu yang langsung Having Fun itu yang naik. Benar. Jadi ya udahlah bikin Berry Fun. Benar, jadi Berry Fun. Having Fun ini ada video klip tuh terlihat? Sudah ada. Jadi sudah ada video klipnya. Oke, video klipnya kalau nggak salah di luar daerah. Benar, itu video klipnya itu kita buat di pantai di Sanur, Pantai Karang di Bali. Kenapa kemudian ini backingnya di Bali ini? Kok Berry? Ya, memang waktu itu kita sendiri tahu bahwa salah satu komunitas reggae terkuat atau terbesar di Indonesia adalah Bali itu sendiri. Makanya kenapa Berry Van
dua video klip pertama itu kita syutingnya di Bali dan kemudian memperkenalkan Berry Fun di Bali itu sendiri. Tapi puji Tuhan sampai hari ini Bali cukup menerima Berry Fun, itu terbukti dengan kemarin perhelatan event reggae terbesar se-Asia, Bali Reggae Star Festival yang dibuat di GWK waktu itu. Dan banyak musisi-musisi besar, Tony Q, Joni Agung dan semua itu, Berry Fun dapat kesempatan untuk bisa sepanggung dengan mereka. Luar biasa, tepuk tangan dong. Ini dari Sulawesi Utara ini boleh ke sana toh, jarang-jarang ini. Baru pertama lah sebenarnya. Baru pertama. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat juga DP Produksi memang rumah produksi di Bali atau tamang-tamang di Manado ini kok, Berry? Jadi kalau rumah produksinya sebenarnya itu di Jakarta. Oh. Jadi kita proses recordingnya proses di Jakarta. recording, mixing dan semuanya di Jakarta. Jadi di sini musisinya stay di sini, recordingnya di Jakarta, video klipnya di Denmo di Bali. Truly Indonesia berarti ini semua ya ini. Semua. Mungkin nanti boleh jalan-jalan ke Raja Ampat, Puncak Jaya Wijaya, itu. Jadi bawa reggae ini ke seluruh Indonesia. Betul. Ini DP proses karena ini di beda-beda tempat. DP proses dari bikin lagu, yang cipta lagu yang having fun ini siapa? Jadi yang Having Fun itu teman Indra namanya. Oh. Ya, teman Indra. Kemudian kami sharing. Jadi sebenarnya itu lagu itu adalah kolaborasi lah lebih tepatnya. Kolaborasi, kita sharing, kita ini masing-masing masukkan pemikiran di situ dan kemudian terciptalah lagu itu sih. Oh, nah abis itu DP proses recording, produksinya, mixing dan lain-lain berapa lama itu kok? Memang di lagu awal itu agak lama ya makan waktu karena memulai sesuatu yang baru itu tidak mudah. Baru pertama. Iya, baru pertama. Jadi banyak hal yang kami perbaiki, kemudian kita ngobrol dengan lebih orang-orang atau teman-teman yang lebih senior. Banyak masukan yang diberikan pada kami juga, kemudian kami mulai memperbaiki dan akhirnya mulailah recording itu. Lumayan panjang ya. Lumayan panjang untuk baru pertama. Nanti kalau misalnya berikut-berikut langsung jadi satu album, toh? Betul. Ini sudah mempersiapkan album kedua sebenarnya. Baru launching album pertama, langsung semua adalah album kedua. Nanti tolong tanya di akhir DP bocoran album kedua. Itu pasal ini album pertama ini. Kenapa pilih Manifesting DP judul albumnya? Jadi Manifesting sendiri itu sebenarnya punya arti perjalanan mental atau spiritual menciptakan atau menjadikan sesuatu itu nyata. Jadi itu arti dari manifesting itu sendiri sebenarnya. Ini mencerminkan juga perjalanan kok ini untuk bisa masuk ke industri berarti? Betul sekali, karena balik-balik lagi tidak mudah, apalagi kita mengambil genre yang segmented dan prosesnya cukup banyak sehingga terciptalah sebuah album. Dan kenapa kami pilih namanya Manifesting, karena itu mencerminkan atau menggambarkan perjalanan dari Berry Fun itu sendiri. Iya sih. Nah, kok Berry kan ini baru mulai di industri 2 tahun terakhir toh. Benar. Artinya banyak orang yang memulai berkarir di musik itu dari masih muda. Benar. Ya kan kok Benar. Nah, kenapa akhirnya memutuskan masuk di industri? Keluarga juga bagaimana ini menerima atau seperti apa? Jadi kita butuh 2 hari untuk menjelaskan ini. Singkat. Jadi sebenarnya kerinduannya sudah jauh, hanya saja waktu itu jujur aja belum punya keberanian karena masih tidak pede lah orang bahasanya. Ada satu kisah, ada satu cerita di mana saya mengalami satu musibah dan kemudian saya merasa mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup. Nah, ketika saya mendapatkan kesempatan kedua itu saya ingin mencoba semua hal yang belum pernah saya lakukan, termasuk nyanyi ini. Iya sih. Kadang-kadang kalau orang punya pengalaman dapat, artinya dapat kesempatan kedua, jadi kayak nothing tulus apa yang kita mau itu kita mau backing ya. Betul. Mau sukses atau nyanda, kayaknya ini kita pakai kesempatan kedua, waktunya untuk backing itu. Ya, benar sekali, betul sekali. Ya. Tapi kalau yang saya bilang tadi, keluarga gimana kok? Keluarga sangat-sangat mendukung ya. Di awal launching mini album, malah di launching mini album, yang saya sangat rasakan itu adalah support dari anak saya yang cewek sebenarnya.
Dia yang jadi sekarang anak saya kelas 2 SMA itu dia yang sekarang lagi aktif menjaring fans club di sekolahnya. Udah langsung ada ini ya. Langsung ada manajer ini cari-cari bikin fans club dan lain-lain. Iya. Yang mengelola, jangan-jangan yang mengelola sosial media lagi. Enggak, ada sendiri ya khusus kalau sosial medianya ada yang pegang sendiri juga. Oke. Jadi justru dapat support yang luar biasa dari keluarga. Betul. Tapi bagaimana sih DP rasa? Karena banyak mungkin yang mungkin dapat pengalaman untuk ada second chance begitu dan, tapi masih ragu-ragu, punya keinginan tapi ragu-ragu karena mau memulai sesuatu yang baru di usia yang tidak muda lagi itu. Betul. Struggling banget. Bahkan untuk kita pun misalnya untuk switch ganti profesi kayaknya kita mesti berpikir banyak kali ini. Mungkin ada yang boleh kok Berry kasih for orang-orang yang sama dengan kita. Oke. Untungnya adalah memilih jalur musik itu tidak mengenal batas usia. Iya. Kenapa? Kalau kita misalnya berolahraga itu ada batas maksimum ya. Untuk jadi atlet. Iya, untuk menjadi atlet. Tapi kalau di musisi itu tidak ada batas usia. Jadi itu salah satu yang apa kalau bilangnya bersyukurlah saya ininya ke musisi karena kalau jadi atlet di usia begini nggak mungkin lagi. Iya betul. Pesan saya sebenarnya jangan pernah ragu meraih mimpi, tetap kerjakan apapun itu dan biarlah hasilnya berbicara sendiri sih. Kita tidak usah terlalu terfokus dengan bagaimana nantinya, apalagi kalau kita bicara musik, kenapa? Karena nanti ketika kita mengeluarkan single ataupun karya bahasanya, batasan kita atau kerjaan kita cukup sampai di situ. Pendengar, itu urusan pendengar. Jadi kita nggak usah pusing bagaimana nanti mereka mau dengar. Yang kita harus fokus adalah bagaimana menciptakan karya yang bagus dan biarkan pendengar dengan porsinya sendiri. Oke, berkarya aja dulu ya, berarti ya, Kok Berry berkarya dulu, nanti diterima masyarakat ternyata itu nanti urusan kedua. Betul. Ya namanya satu karya pasti akan ada pro, ada yang kontra. Benar. Jadi tinggal bagaimana orang itu justru jadi motivasi langsung jadi satu album. Tapi kadang-kadang ini Kok Berry kalau misalnya orang baru mau mulai sesuatu tadi, makanya mungkin pas di single pertama prosesnya agak lumayan. Pasti kan ada juga nih hambatan-hambatan orang baru memulai sesuatu yang baru. Pasti. Gitu. Ada cerita nggak sih hambatan bagaimana Kok Berry bisa melalui sampai akhirnya tetap jalan terus terobos aja? Ya, hambatan sebenarnya memang cukup banyak ya di awal, apalagi underestimate dari beberapa teman-teman musisi yang mungkin merasa sudah duluan, sudah lebih ini. Bahkan ada beberapa di awal-awal saya merasa seperti tidak disupport di ini, tetapi ya itu struggle lah, dimana kita harus melewati itu semua dengan cara adalah terus berkarya. Dengan ketika album Manifesting ini berhasil kami launching, saya bisa melihat perubahan yang luar biasa dari teman-teman semua, dimana mereka akhirnya bisa menghargai, mereka bisa menerima dan juga bisa respect terhadap karya dan Berry Fun itu sendiri. Sih. Tadi kita lihat DP video ini anugerah kok nyandak panggil pak kita from bau nih, tapi kita lihat DP Kok Berry Fun udah manggung, luar biasa sekali itu toh menyanyi nanti. Terima kasih. Kalau ada nanti mau showcase atau apa nanti panggil sih supaya tolong pasti. Seneng sih ya. Sebenarnya kan reggae ini walaupun dia segmented tapi bisa masuk ke semua sebenarnya. Benar sebenarnya ya. Ya, jadi mungkin saya tambahan sedikit aja. Kalau musik reggae itu dari awal, kenapa sih jatuh cinta musik reggae? Karena musik reggae itu kebanyakan berbicara hanya 3 hal sebenarnya. Hubungan kita ke sesama manusia, hubungan kita dengan alam, dan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi lagu reggae itu akan muter-muter di situ saja sih. Bagaimana selalu menceritakan kalau bukan hubungan kita ke sesama manusia, apapun itu versinya, hubungan kita tentang alam, makanya banyak bicara tentang pantai lah, gunung lah, dan bicara tentang kita dan hubungan kita dengan ketuhanan. Oke. Gitu. Jadi
bisa relate sebenarnya sama semua, Kang. Benar, Harusnya. dan jarang ada yang galau-galau. Iya aja. Makanya very fun, emang fun terus kalau orang dengar lagu reggae gitu ya. Apalagi musiknya kan memang bikin orang Iya. secara nggak langsung pasti langsung goyang biar cuma Benar, kepala. benar. Nah ini di album Manifesting ini ada berapa lagu kok? 9 lagu. 9 lagu. Ya. Oke. 9 lagu itu ada mungkin bantuan dari ada musisi siapa yang terlibat di situ? Oh ya, jadi ada ada 2 lagu yang kita kolaborasi. Yang satu judulnya Senja di Tepi Pantai, di mana saya kolaborasi dengan salah satu rapper Sulawesi Utara juga, namanya Nggak Enak. Dan lagu kedua itu judulnya Break, yang saya berkolaborasi dengan musisi dari Bali, Gus Molo namanya. Oh, berarti ada bantuan musisi dari 2 daerah ini, dari Torangpoe daerah, Iya. Nyur Melambai sampai di Bali Pulau Dewata lah ada Kang. Oke. Nah itu gimana ajak dorang kolaborasi atau memang dorang yang menawarkan Pak Kokberi bikin lagu kolaborasi? Enggak juga sih. Jadi ketika saya di belakang saya menulis lagu, kemudian karena ada teman-teman produksian juga yang ini menilai apa semua, kayaknya ini cocok masukin. Jadi ada 2 lagu itu kita masukin rap. Oh, Jadi ada part rap untuk ya, ada rapnya part ya. rapnya di dalam, dan kita kayaknya ini bagus, ini kita lempar ke mereka. Mau nggak kolaborasi? Ini kita kasih demonya, mereka coba ngisi lagu, kami dengar, ternyata masuk, dan oke, kita kerjasama. Semudah itu kok ya. Ya, diceritakan semudah itu. Iya, Prosesnya cukup panjang. Memang enak kalau kurang dengar cerita sih ya. Tapi justru di podcast orang punya itu orang dengar cerita apa yang ada potong PDR kok. Supaya orang tahu juga kalau ternyata ada musisi reggae dan ternyata ada proses ini. Itu semua dari proses bikin lagu berarti kerjasama masih di Sulawesi Utara semua. Masih di tuh, Sulawesi Utara. Kecuali yang dengan musisi Pulau Dewata paling ya kontek-kontekan. Iya, karena kan sekarang udah zaman digital, Betul. jadi mereka ngerekam di sana juga. Kemudian kita bikin ini di Jakarta, kita bawa, kita mixingnya di sana. Oke. Nah, nanti tolong buat cerita soal DP infrastruktur musik di daerah sih, karena ini tolong kok Berry Fan ini masih ke Jakarta nih untuk bisa proses recording, mixing dan lain-lain. Tapi balik lagi yang tadi 9 lagu itu, mostly semua Berry Fan yang tulis atau? Enggak. Jadi di awal ada 2 lagu yang ditulis oleh teman saya yang saya cerita tadi, Indra Irat itu. Selebihnya ditulis oleh saya sendiri. Inspirasinya dari mana kalau buat tulis lagu reggae? Kalau lagu galau kan biasa proses patah hati tuh kok. Ya, lagu reggae sebenarnya itu inspirasi dari kehidupan sehari-hari sebenarnya. Jadi musik itu kan adalah ungkapan hati yang kita ceritakan lewat lagu. Gitu. Jadi apa yang terjadi, situasi yang terjadi, baik di lingkungan maupun kepada diri sendiri, kemudian itu kami tuangkan ke dalam lirik dan terciptalah sebuah lagu. Ada nggak sih lagu yang paling memorable yang Kokberi udah tulis? Sebenarnya ada satu lagu yang judulnya Break. Jadi itu tuh cukup, ketika saya menulis lagu itu saya berada di posisi di mana sangat down waktu itu. Entah dari bermusik maupun dari kehidupan. Kemudian bagaimana di situ kita harus bertahan dengan itu. Makanya di lirik pertama itu akhirnya saya masukkan jadi sebuah lagu. Bertahan, jangan tenggelam, terus berjalan tetap melangkah dan jadi pemenang. Itu satu hal yang terjadi dalam kehidupan saya. Berarti penulis lagu juga bisa menyemangati diri sendiri melalui lagu ciptaannya ya. Jadi kalau orang kayak memang ada masa di mana orang kayak rasa jenuh, kemudian juga nentang baking apa kayak kita baking apa kita kehabisan ide ya pengen. Memang butuh penyemangat, berarti boleh nanti orang jadi anthem kalau orang lagi ya butuh penyemangat. Semoga. Break, ya. Saya sangat berharap itu sih. Lagu-lagu Berry Fan bisa nanti. jadi penyemangat sebenarnya. Boleh. Karena itu tadi lagu-lagunya dari DP Irama kan memang bagus-bagus tuh bikin orang semangat. Tambah lagi dengan DP cerita ternyata bagus, dari DP lirik bagus, kayaknya boleh orang dengar. Nanti orang tanya, boleh mau dengar di mana ini? Tapi nanti sebentar kok, ini DP proses dulu. Ini launchingnya kenapa pilih di Urban Forest di Mega Mazda?
Ya seperti yang di awal saya bilang ya, mungkin Band Forest biar lebih dekat dengan alam kali ya. Karena Lebih tadi kan mencintai reggae itu alam. salah satunya hubungannya orang dengan alam. Dengan Gitu. alam. Dan memang mungkin di segmen lain ya ada beberapa proses, ada beberapa kegiatan yang kita lakukan bahkan sebelum launching sih. Jadi kegiatan yang berhubungan dengan alam. Apa-apa itu? Ya, jadi di sehari sebelumnya kami melakukan penanaman pohon beringin di hutan forest itu juga. Jadi kami menyumbang pohon beringin dan kemudian kami tanam di situ. Pada hari H juga kami bagikan tong-tong sampah. Kami sumbangkan tong-tong sampah untuk disebar di seputaran situ dan mengedukasi masyarakat untuk menghargai alam dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Itu penting sih, Ya. jaga orang pe kebersihan toh, Benar. apalagi orang sudah jadi kota pariwisata, kalau kotor kan orang, aduh, Iya. orang mau datang lihat yang indah-indah bukan yang DP sampah-sampah. Orang mau datang nonton very fun juga kalau tempatnya kotor ini kan jadinya, aduh ini gimana sih? Yang tadinya harusnya fokus menikmati musik, malah orang fokusnya terganggu nanti ya, lihat pasti. sampah. Oke, betul bagus ya. Tapi kenapa pohon beringin, ada filosofinya kan, banyak tipe pohon toh. Sebenarnya kenapa pohon beringin? Karena yang saya tahu di Sulawesi Utara, pohon beringin itu takut dipotong. Kalau kita kasih pohon jati, begitu besar dipotong jadi meja, hilang lagi. kursi. Iya. Makanya pohon Lemari. beringin, karena pohon beringin nggak ada yang berani motong kalau di Sulawesi Utara. Hampir di seluruh Indonesia lah ya. Oh, begitu ya? Keramat kan, katanya ada yang tinggal. Ya, itu Apa alasan saya pilih pohon beringin memang. Ada yang tinggal di pohon beringin. Pohon besar itu biasanya yang tinggal itu burung-burung, makhluk hidup lain yang memang berteduh di sana. Jadikan itu rumah sebenarnya. Jadi sebenarnya ada cerita lucu ketika kami sumbang pohon beringin. Kami sumbang beberapa pohon beringin, 10 pohon beringin kami tanam situ. Ada juga yang nyeletuk begini. Ini berikut semua jadi tanpa pokok. Iya lagi. Iya. Cuma takutnya itu berapa puluh tahun nanti so ada yang bertapa di bawah situ ya. Cari nomor sih mana yang mau keluar. Oke, nah DP proses ini launchingnya di Manado, tapi apakah ini juga maksudnya ajak media-media dari luar juga biar lebih booming atau gimana? Memang lokal dulu. Iya, sementara sih memang lokal dulu. Tapi saya sangat bersyukur bahwa media-media lokal juga sangat mensupport ini. Kemarin yang hadir banyak media-media yang mensupport event ini. Dan saya rasa lewat media-media, teman-teman media yang datang itu gaungnya sudah sampai di luar tanpa harus melibatkan, sementara ini tanpa harus melibatkan media-media dari luar sih. Tapi gaung dari sini sudah cukup sampai di luar saya rasa. Oke, ya mudah-mudahan dengan di podcast Torang Punya le boleh sampai di luar. Nah, harus. Minimal Torang apa namanya, diaspora dari Sulawesi Utara yang suka lagu reggae yang ada di luar negeri, pasti daripada dengar-dengar, maksudnya sambil dengar-dengar yang lain, dengar juga dong Torang musik lokal. Betul, Ya toh mesti support. Nah, yang tadi ini kok DP proses recording, mixing dan lain-lain masih di luar daerah. Kalau Torang infrastruktur musik di Manado bagaimana? Sebenarnya masih kurang atau apa? Sejauh ini sebenarnya mungkin lebih tepatnya bukan kurang sih. Lebih tepatnya adalah saya belum ketemu dengan orang yang benar-benar bagus sih. Bukan tidak ada ya. Belum ketemu aja. Mungkin lewat podcast ini nanti akan ada yang menghubungi, yuk kita coba nanti rekaman di sini dan kita lihat hasilnya. Jadi kenapa saya memilih di luar? Karena bukan di Manado tidak ada, hanya belum ketemu aja sih. Belum ketemu berarti kan? Iya, belum ketemu aja. Dan kadang-kadang juga mungkin ada yang orang tahu. Cuman kadang-kadang kalau mau bekerja di industri kreatif itu kan mesti yang sefrekuensi. Benar. Artinya ada yang sepotong peotak, walaupun dia jago, dia nggak bisa terjemahkan itu. Betul, kan kok ya? betul. Tapi ada yang ketika baru baku haga, bagus bikin begini. Iya. Iya. Hasilnya pun sesuai apa yang orang bayangkan. Tapi memang karena dari saya sendiri ingin menciptakan karya yang profesional, makanya rekaman itu sebenarnya kami bikin juga di PH-nya Mas Tony Q Rastafara, dan memang sudah reggae banget. Jadi ketika kita menyodorkan konsep ataupun ini kreativitas dari kita langsung matching seperti tadi yang disampaikan. Kenapa? Karena memang mereka udah lebih dulu reggae. Iya sih ya. Udah nggak perlu yang terlalu banyak lagi bilang mau arahkan. Iya. Mau arahkan.
Oke, itu jadi kendala utama kan. Tapi mudah-mudahan kalau ada Berry Fan di sini, orang industri musik reggae juga makin berkembang. Artinya banyak musisi-musisi juga akan tertarik juga. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit. Sebenarnya di sini kita punya beberapa musisi reggae yang hebat-hebat menurut saya. Oh. Ya, hanya saja mereka belum mendapat panggung. Itu yang disayangkan. Jadi ketika saya mendengar teman-teman ketika kita bikin konser, mini, gigs dan segala macam, kami ngundang musisi-musisi reggae yang lain, bagus-bagus sebenarnya. Oh, berkualitas, Bagus, kualitasnya nggak kalah berkualitas. sebenarnya. Tidak kalah sebenarnya. Saya sering keluar main di Jakarta, nyanyi di Bali, main di mana, dengan dengar teman-teman musisi reggae dari Manado, sebenarnya kualitasnya tidak kalah, bagus sebenarnya. Hanya saja tidak diberi ruang dan panggung di sini, sehingga di luar orang nggak tahu ada musisi reggae, kalau ada musisi reggae di Sulawesi Utara. Iya. Tak tutup Gitu. dengan disko tanah. Benar. Ya. Jadi apa yang perlu dan sebenarnya selain kasih ruang, kasih panggung untuk orang petang-petang musisi reggae yang sebenarnya bertalenta, talenta nggak kalah dari luar, apalagi yang dibutuhkan kok? Mungkin berusaha dari sekarang untuk menciptakan karya-karya sendiri. Jangan hanya puas dengan mengcover lagu dari orang lain, sekalipun itu tidak salah. Tapi seorang musisi itu akan dihargai lewat karyanya sendiri, bukan lewat cover lagu. Oke. Jadi kalau kok Berry mau lihat sendiri berarti itu ya, apa namanya? Karena orang masih takut untuk berkarya berarti, Kang? Ya, mungkin sih. Ya kan karena dari musisi-musisi yang sebenarnya mereka di reggae bagus, tapi untuk bikin karya sendiri mungkin masih takut, malu-malu. Iya, karena kalau mereka nyanyi sebenarnya bagus banget, Iya, kan? cover lagu bagus banget, hanya saja tinggal bagaimana dorang mau coba menciptakan karya sendiri. Kalau sudah punya karya sendiri, wah pecah lah saya pikir, pasti bagus sih. Boleh sampai komunitas reggae di Manado di Sulawesi Utara nanti boleh punya nama lah di luar, Iya, artinya orang tahu dah. Benar. Iya. Oke, nah tadi Mbak cerita tentang manggung-manggung, tadi manggung yang di festival reggae terbesar se-Asia, Iya. itu di mana lagi nih? Kok Berry pernah manggung? Jadi kebetulan saya juga sempat nyanyi di salah satu tempat yang paling, kalau untuk musisi itu di Wapres namanya, Warung Prestasi di Blok M. Di situ banyak posisi musisi yang dulunya bukan siapa-siapa, jadi dari awal termasuk Iwan Fals dari sebelum jadi siapa-siapa nyanyi situ, Tony Q waktu belum siapa-siapa nyanyi situ, Stephen James, dan saya sangat bersyukur Berry Fan dikasih kesempatan untuk bisa nyanyi di panggung itu. Dan yang kedua adalah ya event internasional, event terbesar reggae di Asia ya, di Badai Reggae Festival, apalagi waktu itu pertama kali dibuat di GWK. Itu megah sekali. Iya sih, udah kebayang sih ya. Dan mudah-mudahan nanti bakalan banyak panggung lagi nih. Amin. Berry Fan boleh, karena representasi musik reggae dari Sulawesi Utara, dari Manado. Oke, tadi bilang persiapan untuk album kedua, so far materinya berapa lagu ini kok? Sudah rampung 9 lagu. 9 lagu juga udah ada semua? Sudah rampung. Jadi sebenarnya ada keterlambatan di mana harusnya launching album perdana ini di 2025 dan album kedua di 2026 karena molor, jadi akhirnya album kedua kita undur ke 2027 nanti. Oh iya. Biarkanlah kami ini menikmati ya, manifesting dulu lah ya kan. Orang nikmati dulu sambil menantikan nanti tahun depan ada album kedua gitu. Betul. Nah kalau berarti orang balik dulu di album pertama yang bikin video klip seberapa lagu ini Pak? Baru 4. Baru 4. Video klipnya baru 4. Itu dibikin di mana semua itu? Ya, dua dibuat di Bali. Kalau yang duanya lagi, satu di Pantai Batu Buaya di Boltim, dan yang Bunaken kita buat di Bunaken dan Siladen. Itu sebelah orang bau ini di YouTube? Boleh, silakan. Jadi berarti tinggal cari Berry Fan. Dia punya judul apa dong? Ya, jadi kalau yang sudah ada video klipnya itu Brother, Having Fun, Bunaken sama Senja di Tepi Pantai. Oh, ada judul Bunaken. Bunaken. Oh, luar biasa. Ya. Kita mengangkat tempat pariwisata kita sendiri ya. Makanya saya kasih judulnya pun saya tulis Bunaken. Ya. Nah, ini kalau DP lirik lagu pakai bahasa Indonesia semua kok, atau mungkin ada yang Di album kedua baru kita pakai bahasa Manado. Oh, bahasa Manado. Ada yang bahasa Manado di album kedua. Bahasa Inggris?
Bahasa Inggris kita masih campur sih, ada 2 lagu di lagu Home, lagu sama lagu Break itu yang kita di dalamnya ada bahasa Inggris. Tapi kalau yang full bahasa Inggris belum. Belum. Tapi ada rencana kali aja kan kalau orang pakai judul misalnya Bunaken atau apa, itu kan gaungnya bisa lebih luas lagi kalau pakai bahasa Inggris. Karena sekarang dengan ada digitalisasi musik kan sudah ada batas lagi, sudah ada sekat-sekat lagi. Artinya orang dari Afrika boleh dengar lagu dari Manado, dari Betul Indonesia. betul sekali. Dan ya semoga ke depan kami bisa menulis sebuah lirik atau lagu yang full berbahasa Inggris. Amin, tolong doakan bersama. Tapi dari tadi kok Berry selalu bilang kami Berifan ini berarti Berifan sebenarnya solois. solois kan? Solois. Ternyata cuman ada tim di belakang Iya, ya. karena saya tidak bisa melupakan bahwa tanpa teman-teman di belakang saya, Berifan bukan siapa-siapa sih. Asik, ini luar biasa, ini penting juga ya. Tepuk tangan ya. Tapi kalau DP konsep video klip bagaimana kok? Apa tetap menonjolkan alamnya orang di Manado? Iya, dan itu sebenarnya sudah ada masukan kenapa semua empat video klip semuanya di pantai. Pantai, ya kan, yang having fun di pantai, Iya. ya kan? Dan memang akhirnya jadi PR juga buat kami untuk cari tempat lagi, mungkin di yang maunya kami adalah mengeksplor alam sebenarnya. Nah, kalau kita mengeksplor alam kan, kalau bukan pantai, gunung. Iya. Kalau bukan gunung nggak tahu apa lagi. Iya. Iya. Tapi nanti mungkin kalau sekarang itu kita di Manado udah enak ya. Mungkin berikut akan ada video klip di Sunbay kali. Oh, Iya kan, iya, ada iya. ada beberapa tempat yang sudah oke sih. Dan mungkin itu udah kepikiran untuk tim kreatifnya kita untuk video klip berikutnya. Oke, nanti orang tunggu. Boleh cek semua video klipnya itu sudah ada di YouTube. Kita sudah cek sama. Memang pantai semua sih dapat pantai. Tapi memang kalau orang dengar reggae juga memang identik dengan pantai. Kenapa itu dan tak bangun buat orang kalau reggae itu pasti pinggir pantai? Nggak tahu juga ya. Iya kan? Kalau iya benar sih. Tapi sorry, kalau yang Brother kayaknya bukan di pantai deh. Oh iya. Iya, Brother itu di Gunung Bantur. Oh. Di Kintamani. Iya. Benar ya. Itu di gunung sih. Yang Brother di gunung. Berarti boleh nanti di gunung lokal. Kalau yang di sini yang lokal ya. Tapi yang di album kedua ini yang pakai bahasa Manado itu DP lagu tentang apa Dan? Sebenarnya menceritakan itu lebih ke nyindir sih sebenarnya. Jadi yang bahasa Manado itu menceritakan tentang orang malas tapi pengen senang-senang, malas tapi pengen hidup senang, pengen diakui sultan tapi tidak mau kerja deh. Menceritakan lebih itu. Banyak sih di sini. Mar itu naluri sih manusia. Naluri, Nggak pengen susah tapi pengennya seneng doang. Jadi di situ ngana tidur hampir siang, ngana bangun siang, kong berharap jadi sultan. Iya. Aduh, padahal nggak semudah itu ya, berusaha ya di dunia ini ya, harus berusaha. Nih kalau ada album Manifesting ini boleh orang dengar di mana, Dang? Jadi sebenarnya album Manifesting ini semuanya itu sudah ada di semua digital platform musik yang ada Spotify di Indonesia. berarti boleh. Semuanya, Rebel, iTunes, semuanya sudah ada sih. YouTube Jadi di juga. semua platform digital musik di Indonesia sudah ada semua. So boleh cek dari sekarang berarti pas nonton ini, habis nonton ini boleh cek langsung karena tersedia. Tadi kita cek baru di YouTube musik sih. Ya. Ya karena di Spotify belum. Ya. Spotify juga sudah lengkap. Sudah full, lengkap, tinggal orang cari. Nanti juga boleh juga mau dengar di RRI nanti semua tersedia. Asik. Ya, toh? Di radio berarti boleh juga. Ya. Boleh. Tinggal ngoni request juga boleh berarti ya. Oke, next project sudah, tapi mungkin ada rencana yang lebih luas lagi nggak sih kok dari Berifan ini dan musik reggae? Sebenarnya sih kalau rencana lebih luas lagi adalah bagaimana mempromosikan Berifan sebagai musisi reggae Sulawesi Utara. Itu yang tugas paling berat yang harus saya emban adalah memperkenalkan kepada daerah luar bahwa di Sulawesi Utara ada musisi reggae yang bagus sih. Itu jadi duta lah istilahnya begitu, membawa nama Sulawesi Utara untuk
bisa dikenal di luar lewat musik reggae. Oke, iya. Mudah-mudahan sih ya, dan mudah-mudahan orang pe komunitas. Kalau komunitas reggae di Manado gimana? Cukup besar sebenarnya, cukup besar juga. Hanya saja memang tersebar di beberapa kota ya. Jadi Minot, Minsal di Amurang, Tomohon, dan Bitung itu kantong-kantong fans reggae banyak di daerah-daerah itu. Berarti sebenarnya berarti tinggal kalau ada yang boleh musik kumpul di satu wadah itu berarti bakalan lebih besar. Benar. Nah itu juga tugas kita sih, mewadahi mereka untuk bisa sama-sama nantinya support. Sebenarnya sih bukan hanya musik reggae, tapi semua genre musik yang ada di Sulawesi Utara, tujuannya itu sih. Oke, ya itu yang paling baik. Iya. Nanti orang RRI bikin acara event musik reggae juga, Kang. Karena kan belum ada, yang skala besar belum ada ya di Bener. sini, Kang. Nah itu dia balik lagi ke itu luar biasa sekali ya kalau bisa disupport. Kenapa? Karena saya bilang tadi bahwa musisi reggae sering kurang dapat panggung. Iya, betul. Kurang dapat panggung. Nah, kalau ada teman-teman yang bisa membuat panggung, menciptakan panggung untuk teman-teman musisi reggae untuk bisa berkarya, dengan di panggung mereka tuh lebih bisa dilihat, apalagi dibantu dengan dari TVRI, RRI yang gaungnya sudah nasional. Itu saya rasa akan kemana-mana sih. Lewat event itu kita akan dikenal di mana-mana lagi. Iya, betul. Luar Artinya biasa. Perlu sekali sih itu, karena ada beberapa yang musik kasih dukungan itu banyak lah, maksudnya dari media kan. Kalau musisinya sudah ada, komunitasnya sudah terbentuk, media itu juga perlu support, pemerintah juga perlu support. Betul sekali, benar sekali. Ya. Untuk menyiapkan ekosistem musik di Sulawesi Utara, di Manado itu bisa berkembang, karena nggak cuma di Sulawesi Utara itu banyak genre musik kan kok ya. Iya. Dan reggae ini salah satu yang belum dilirik karena itu tadi belum banyak orang lihat, Dang. Kalau orang di sini ada musisi reggae. Iya. Sebenarnya dari dulu saya berharap Sulawesi Utara ini menjadi kota musik sebenarnya. Dan harapan itu tidak muluk-muluk. Kenapa? Karena di Sulawesi Utara salah satu kota dari sedikit kota yang setiap minggu itu orang semua pada nyanyi. Iya lagi. Masuk gereja nyanyi, semua nyanyi. Setiap minggu nyanyi. Setiap ibadah kita nyanyi. Kita itu udah terlatih nyanyi sebenarnya. Betul. Dan harusnya ini jadi kota musik, bukan Ambon. Iya, Sulawesi Utara harusnya jadi kota musik. Nah kita di sini tuh hampir setiap hari nyanyi lah. Oh, bahkan sekarang itu kalau misalnya tidak hanya di acara-acara bahagia, kedukaan sekarang orang menyanyi. Iya, makanya itu. Jadi kalau di suka dan duka tuh orang menyanyi kalau di Manado atau di Sulawesi Utara. Dan iya harusnya bisa bentuk kayak ekosistem. Tapi apa yang backing sampai orang belum bisa jadi besar begitu? Salah satu hal yang paling mendasar adalah support dari pemerintah itu sendiri. Kenapa? Karena kita tahu bahwa musisi lokal itu sangat terbatas dengan yang namanya dana. Untuk menciptakan sebuah panggung itu tidak murah bagi kami, gitu. Tetapi ketika itu ada support dari pemerintah menyiapkan panggung, sound dan segala macam, di mana musisi hanya fokus untuk berkarya bukan cari duit, gitu kan. Apalagi cari duit untuk panggung, mereka cari duit untuk makan saja susah, gitu kan. Gitu. Selama ini secara yang lokal. Nah, kalau itu sudah disupport, kita tidak usah pusing lagi untuk bagaimana mikirin panggung, bagaimana mikirin sound. Kita hanya mikirin bagaimana menciptakan karya dan kemudian kita akan nyanyikan di panggung itu. Ya itu yang paling penting sebenarnya, kan support yang seperti itu. Support. Kalau seada tanpa untuk manggung yang disupport, misalnya kayak seminggu sekali, gitu kan ya, pasti orang akan muncul bibit-bibit baru penyanyi. Karena kalau orang lihat dari kota-kota yang DP industri kreatif so maju kayak Bandung misalnya, kan orang memang ada tampa-tampa yang memang di musisi yang penting karena punya karya sudah, karena manggung ada di sini. Betul, kan? Betul. Soundrenalin ada banyak event-event yang itu. Nah di situ makanya di sini kami punya Sound of Celebes, di mana komunitas Sound of Celebes itu lintas genre, tapi bukan hanya musik. Jadi di Sound of Celebes itu semua seniman lukis, seniman tato, semuanya kita kumpulin di situ. Tujuannya adalah Sound of Celebes ini bisa menjadi wadah yang akan menaungi teman-teman untuk itu. Makanya
dari beberapa event yang kemarin itu kami masih pakai dana sendiri. Untuk pakai dana sendiri untuk membuat sebuah event. Tetapi kami berharap bahwa support dari pemerintah nantinya bisa lebih aktif lagi sih. Mudah-mudahan sih kan. Ada nih podcast orang punya, siapa tahu Pak Gubernur YSK kan dia support sekali Pak seniman. Terakhir tuh kita udah lihat dia support seniman, mudah-mudahan juga jangan lupakan yang ini. Karena orang itu kalau jadi daerah pariwisata, itu seni dengan pariwisata itu harusnya nyambung banget gitu. Benar. Jadi sayang aja kalau orang cuma tonjolkan tentang pariwisata alam, tapi orang pariwisata budaya, seni, dan kreativitas anak-anak muda itu tidak diangkat juga. Karena itu penting. Sekali. Aduh. Tapi so kode-kode semua habis waktu katanya dia. Nah ini mungkin bisa merangkum ini Ko Berry sebagai musisi reggae, mungkin ada yang disampaikan kepada tadi pemerintah sudah kepada penikmat musik di Manado di Sulawesi Utara, ada yang disampaikan silahkan. Ya, khususnya untuk Sulawesi Utara, tolong terus support kami, bukan hanya reggae tapi semua komunitas musik yang ada di Sulawesi Utara. Dengan cara adalah mendengarkan musik-musik kami ya, dan terus support lewat event-event yang akan diadakan nanti. Oke, siap. Nah, yang paling dekat ini mau manggung di mana atau mungkin ada event apa dari Berry Van dan teman-teman? Untuk outdoor belum paling dekat sebenarnya tanggal 25, tapi itu di satu kafe, jadi saya nggak bagus sebutin namanya sih. Ya. Berarti nanti dikira promosi di sini lagi. Berarti nanti orang tinggal follow juga kan di Instagram Berry Van. Udah tahu kali update sekali di situ. Kalau misalnya mau suka tahu, mau suka kenal lebih dekat juga, boleh langsung di Instagram Berry Van. Di situ ada banyak informasi-informasi juga terkait lagu, produksi, pokoknya banyak lah di situ. Makasih sekali lagi Ko Berry sudah datang. Terima kasih juga sudah diundang. Ya mudah-mudahan abis ini Torang banyak event-event lagi, boleh undang lagi Pak ya. Amin. Saling mengundang Torang. Saling mengundang. Sukses pokoknya buat album perdananya. Nanti Torang tunggu juga launching album kedua. Siapa tahu boleh balik ulang di podcast Torang Punya. Torang tunggu lagi. Jangan lupa juga teman-teman yang mau komen juga boleh langsung komentar di video ini, dan jangan lupa juga kira-kira abis ini Torang undang siapa, boleh juga komen di situ. Jangan lupa di like, di share juga, di subscribe. Oke? Sampai jumpa di podcast Torang Punya edisi selanjutnya. Torang Punya, Torang Podcast. Dadah.